paling sering kalau pada wanita itu terjadi pada kanal endocervix. Jadi dia cukup dalam ya, cukup tinggi ya maksudnya untuk kayak menginfeksinya di situ. Jadi pada di kanal endocervix-nya. Nah, biasanya dia itu meningkatnya sekret vagina. Jadi dia tuh sekretnya itu makin banyak, makin purulen, bisa sampai mukopurulen. Nah, warnanya itu bisa kuning sampai kehijauan gitu. Nah, dan dia bisa disertai dengan adanya nyeri pada saat dia buang air kecil. Itu adalah ciri khas dari cervicitis gonococcus. Nah, biasanya pada pemeriksaan fisik ya kita tampaknya erythema aja sih, erytem pada mukosa, kemudian pada mukosa cervix, endocervix, dan juga ada bengkak. Biasanya tampak ada sekret yang keluar dan dia itu biasanya si GO ini dia itu koinfeksi. Jadi dia itu tidak jarang sekali sendirian, biasanya dia itu berdua gitu. Jadi biasanya nanti kalau kalian lihat nanti di belakang kita akan bahas tentang tata laksananya GO, itu kita tidak kasih tata laksana untuk GO-nya sendiri aja, tapi kita kasih juga tata laksananya untuk si chlamydia gitu. Jadi kita kasih dua gitu tata laksananya untuk si GO dan juga si chlamydia. Oke. Bentar. Nah, dari diagnosisnya sendiri biasanya kita pemeriksaan gram. Nah, gramnya itu khas banget untuk GO. Ini juga ada di UKMPPD aku kemarin. Jadi pasiennya datang, terus dia bilang, tampak nih pas pemeriksaan mikroskopik, tampak seperti biji kopi. Jadi ada coffee bean shape. Kemudian gram negatif Diplococcus, gambarannya kayak gini. Gila, ini udah fix banget GO gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gambarannya kayak di sini nanti dia bakal kalau diperbesar lagi gambarnya akan kayak gini gitu. Jadi gram negatif Diplococcus atau kita bisa sebutkan seperti gambaran biji kopi yang kayak nempel gitu. Gitu itu khas untuk si si GO. Atau bisa juga kita kultur pada Tiger Martin agar atau juga bisa pada McLeod coklat agar juga bisa. Dan juga bisa kita lakukan nucleic acid detection test. Oke, kita akan lanjut lagi sekarang ke infeksi genital non-spesifik. Jadi infeksi genital non-spesifik ini adalah infeksi genital yang non-gonococcus, jadi yang bukan gonococcus. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini adalah si Chlamydia trachomatis. Jadi temennya nih, jadi biasanya si GO ini nggak akan sendiri, dia ada temennya. Nah, temennya itulah biasanya adalah si Chlamydia. Nah, manifestasi klinisnya. Biasanya dia tuh asimptomatis, jadi gejalanya nggak seprominensi GO, kemudian dia lebih sering terjadi pada serviks dibandingkan di vagina, kelenjar Bartholin atau uretra. Jadi dia lebih menyerang serviks sama kayak GO tadi, dia lebih utamanya ke arah serviks. Kemudian pada pasien-pasien, ada sebagian kecil pasien walaupun umumnya asimptomatis, tapi ada pasien-pasien yang dengan gejala. Nah, gejalanya biasanya ada tubuh mukopurulen, kemudian ada dysuria ringan, jadi pasien mengeluhkan biasa pipisnya nyeri, kemudian juga bisa ada pendarahan intermenstrual, bisa juga pasiennya jadi sering buang air kecil, terus nyeri pada daerah pelvis, dan juga dyspareunia. Tapi kalau misalnya udah sampai nyeri pada daerah pelvis, kalian harus pikirin lagi nih, apa jangan-jangan dia sampai PID, ya kita takutkan kayak jangan dia PID nggak? Gitu. Kita harus coba pemeriksaan lagi yang lebih dalam lagi untuk mengetahui apakah dia cuma infeksinya sebatas di serviks atau sudah naik sampai ke panggul gitu ya. Oke, untuk pemeriksaan fisiknya biasanya ya khas seperti cervicitis seperti tadi ya mukosanya akan hiperemis, akan tampak edema, kemudian tampak tubuh yang mukopurulen gitu ya. Bisa warna kuning kehijauan juga karena dia konveksi dengan GO atau misalnya dia cukup mukopurulen aja gitu. Oke, nah kemudian untuk diagnosisnya sendiri, kita bisa lakukan diagnosis pemeriksaan mikroskopik untuk infeksi genital non-spesifik ini untuk menyingkirkan diagnosis banding dari EMS-EMS lainnya. Nah, biasanya kita tuh udah singkirin yang lain dulu, baru kita mikir nih ke yang non-spesifik ini. Jadi biasanya kita rule out yang lain tidak, baru kita masuk ke sini gitu. Nah, biasanya kita lihat di sini ada jumlah leukosit yang PMN-nya lebih dari 5 per lapangan pandang pada uretra. Itu kita bisa bilang dia si infeksi genital non-spesifik. Atau kita lihat misalnya PMN-nya itu lebih dari 30 per lapangan pandang besar, itu pada cervix yang kita ambil, itu kita juga bisa bilang dia sebagai infeksi genital non-spesifik. Gitu. Kemudian kita bisa juga kultur dari cervix-nya sendiri,
atau kita ambil dari jaringan, kita akan tampak obligate barasit intrasel juga bisa, atau kita pakai yang nucleic acid amplification test untuk ngecek si non-spesifik. Tapi biasanya kalau misalnya kita udah ketemu GO, kita langsung kasih pengobatan sih, kita udah nggak ngecekin lagi sih untuk si klamidianya, karena kita kasih pengobatannya untuk 2 sekaligus, jadi GO dan juga klamidia gitu ya. Oke. Nah, tata laksananya sendiri untuk GO dan klamidia, dia tuh karena dia tuh merupakan sebuah infeksi menular seksual, biasanya kita akan pengobatannya juga kepada pasangannya. Jadi nggak cuma kepada pasiennya aja. Tadi yang aku jelasin ya. Pokoknya kayak semua infeksi menular seksual harus diobatin pasangannya, itu wajib, oke? Kemudian kita akan saranin pasiennya itu untuk abstinensia. Untuk stop, jangan berhubungan seksual dulu, kalau mau ya pakai kondom, tapi sebaiknya sih jangan sampai pasangannya itu sudah tidak berkeluhan. Jadi masing-masing sudah tidak ada keluhan, sudah dinyatakan dokter sudah bersih, baru boleh lagi gitu ya. Kemudian boleh juga nanti akan dilakukan follow up pada hari ke-7 untuk melihat apakah adanya perbaikan ataupun tidak pada setelah pengobatan gitu. Dan lalu kita akan lakukan konseling juga, karena kan biasanya ini infeksi menular seksual. Kalau kita tidak konseling, tidak jelaskan kepada pasien tentang penyebabnya, biasa ini rentan berulang gitu. Apalagi pasien-pasien yang kurang edukasi ataupun mungkin mereka mempunyai lebih dari satu pasangan, itu kita biasanya akan konseling lagi gitu. Oke, untuk pengobatannya. Jadi pengobatan itu dibagi menjadi gonokokus dan juga non-gonokokus, sama kayak tadi ya. Untuk yang gonokokus, kita bisa pilih nih. Yang pertama ada cefixim. Cefixim 400 mg dosis tunggal per oral. Jadi kalau misalnya kita di puskes ada cefixim, kita kasih cefixim gitu. Kalau misalnya adanya misalnya ceftriaxone injeksi, boleh dikasih 250 mg. Ini juga dosis tunggal, kita injeksi IM. Gitu ya. Atau kalau misalnya nggak ada ceftriaxone, kita boleh kanamisin 2 gram injeksi juga, dosis tunggal gitu. Jadi pilihannya antara cefixim, ceftriaxone, atau kanamisin untuk pengobatan GO. Oke, untuk pengobatan non-GO atau klamidia, kita biasa kasih azitromisin 1 gram, dosis tunggal. Kalau mau gampang sih ya udah cefixim 400 mg dosis tunggal tambah azitromisin 1 gram dosis tunggal PO. Karena kan dosis tunggal, jadi kalian nggak usah kayak, biar pasiennya nggak bingung loh, yang mana nih yang diminum 1 minggu gitu. Tapi kalau memang tidak ada azitromisin, kita boleh berikan doxycycline. 2 kali 100 mg per hari selama 7 hari. Tapi jangan diberikan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak di bawah 12 tahun gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas nih, gimana sih cara pengambilan tubuh wanita yang benar. Jadi supaya nantinya kita bisa mengambil dengan tepat supaya tidak ada kesalahan dalam pengambilan sampel, gitu ya. Oke, nah biasa pengambilan tubuh pada wanita ini kita kita lakukan bisa pada pasien yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien yang sudah menikah, biasanya kita akan lakukan pengambilan dengan menggunakan spekulum juga. Jadi lebih gampang untuk kita melihatnya supaya lebih akurat gitu ya. Dengan spekulum. Tapi ini cuma khusus untuk pasien-pasien yang sudah menikah. Oke, karena dapat merusak selaput darah gitu. Kalau misalnya pasiennya misalnya dia bilang dia belum menikah tapi dia sudah aktif berhubungan seksual. Nah, itu tuh biasanya kembali lagi ke pasiennya apakah dia mau menggunakan spekulum atau enggak. Jadi itu kembali lagi ke keputusan dari pasiennya sendiri gitu ya. Oke, jadi pertama-tama untuk pengambilan tubuh wanita, kita akan inform consent dulu ke pasien. Kita akan jelaskan, apa sih tujuannya kita mengambil tubuh ini adalah untuk melakukan pemeriksaan, supaya nanti kita bisa menegakkan diagnosis. Kita harus kasih tahu nanti mungkin akan sedikit tidak nyaman, karena kita akan menggunakan stocor bebek atau misalnya spekulum yang steril, yang sekali pakai gitu ya, untuk membuka liang supaya kita bisa melihat dengan jelas, lalu kita akan menggunakan menggunakan kapas lidi untuk mengambil cairan tersebut yang akan nantinya diperiksakan menggunakan mikroskop gitu ya. Kemudian kalau pasien sudah setuju, oke, dia akan tiduran di tempat pemeriksaan, lalu dia akan duduk dengan posisi litotomi, lalu akan ada senter yang lampu yang mengarahkan ke arah tempat pemeriksaan supaya kita bisa melakukan pemeriksaan. Dia akan posisi litotomi gitu. Lalu kita akan siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan gitu. Nah, lalu kita akan bersihkan area pengambilan sampel dengan kain. Oh, jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan dulu, siapkan alat dan bahan, pakai handscoon. Oke, lalu kita akan bersihkan tempat
pengambilan sampel ini dengan kain kasa yang dibasahi dengan larutan NaCl. Itu kalau mau pakai misalnya antiseptik ya boleh-boleh aja sih bagian luar, tapi kalau pakai NaCl juga boleh gitu. Kemudian kita akan masukkan spekulum steril. Oke, nah seperti ini nih gambarnya. Jadi pertama biasanya kita masukkannya itu dalam keadaan yang tertutup ya. Jadi spekulum itu dimasukkan dalam keadaan yang tertutup. Kemudian agak sedikit miring, jadi jangan lurus tapi agak sedikit miring, terus kita masukkan ke dalam keadaan tertutup, baru kita putar sampai lurus. Ya, jadi kita masukkan dalam sedikit nih. Sini kan keadaannya agak sedikit miring ya di sini kondisinya ya. Kita masukkan ke dalam sampai sepenuhnya masuk. Nah, dia tuh ada ukurannya biasanya. Nah, dari S, M, L, kita kira-kira aja ya untuk ukurannya gitu. Masukin sampai mentok biasanya, terus kalian lurusin, putar balik lagi, lurus, dibalikin lagi ke arah yang lurusnya, kayak gini. Lalu jangan lupa nih, nanti di pinggirnya sini, kelihatan nggak ya di sini? Nih, di sini, itu dia ada kayak semacam sekrupnya gitu. Nah, kalian akan putar sampai dia kencang. Jadi dia akan membuka walaupun kalian nggak pegang gitu. Jadi ketika dia udah pas di situ, kalian akan balikin, terus kalian kencengin gitu. Jadi supaya dia stay di tempatnya. Untuk kalian supaya bisa melihat seluruh liang vagina sampai ke cervix juga bisa dilihat gitu ya. Oke. Nah, biasanya sampel itu akan diambil menggunakan sengkelit. Jadi siduh tubuh atau keputihannya itu akan diambil menggunakan sengkelit. Nah, kita ambil dari empat tempat. Yang pertama adalah dari cervix, kemudian dari fornix posterior, lalu dari dinding vagina, dan juga dari ureter. Ya, jadi kita akan ambil dari 4 tempat tersebut untuk tubuh supaya kita bisa lihat nih, bener nggak sih sebenarnya lebih akurat lah dari 4 tempat. Nah, gimana nih kalau misalnya pasien-pasien yang tidak menggunakan spekulum? Otomatis kita nggak bisa lihat dong cervixnya dan juga fornix posteriornya, ya kan? Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang tidak menggunakan spekulum atau pasien-pasien yang belum menikah, biasanya kita akan ambil dari 2 tempat aja, yaitu dari dinding vagina dan juga dari uretra. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien belum menikah ya kita ambil dari 2 tempat, tapi kalau pasien sudah menikah dan bersedia menggunakan spekulum, kita ambil dari 4 tempat tersebut gitu ya. Nah, terus setelah sudah selesai kita ambil, taruh di preparat gelas, kemudian kita olah spesimennya, kita akan lepas nih spekulumnya. Nah, cara melepaskan spekulum itu kita yang tadi sekrupnya tadi yang kita putar sampai kencang, kita buka lagi, kemudian udah longgar dong, udah bisa buka tutup dong. Kita putar, kemudian kalian tuh ditutup. Jadi kan dia kayak gini nih. Jadi kan dia ada mulutnya nih, kayak gini. Ada mulutnya di sini. Nah, kalian tutup nih mulutnya, tapi jangan sampai terlalu nutup. Jadi kayak agak nutup. Kalau misalnya sampai terlalu nutup, takutnya nanti ada yang kejepit gitu ya. Agak nutup, terus lalu kalian putar. Jadi kan dari lurus, kalian balikin lagi ke posisi miring. Balikin, ditutup, terus kalian keluarin gitu ya. Tadi aku lupa bilang juga, sebelum pasang, sebelum kita masukin spekulum, biasanya kita tuh taruh ini sih, lubrikan dulu. Jadi lebih gampang untuk kita masukin gitu. Oke. Nah, ini referensi yang aku pakai. Untuk pengobatan aku tetap mengambil dari Kemenkes punya ya, supaya sesuai dengan yang Indonesia gitu. Oke, begitu. Sekian sih sekian diskusi hari ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Steph, atas ngajarinnya. Jadi dari audiens ini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat, atau kalau mau ngomong langsung juga boleh. Coba apa ada pertanyaan? Kita masih ada sekitar 20 menit sebelum jam 8. Atau kalau misalnya ada yang nggak jelas gitu, mau dijelasin ulang, terlalu kecepatan juga boleh. Nanti aku bakal jelasin lagi gitu. Coba ya, tunggu 30 detik kalau nggak ada yang mau. Ini ada nih. Dari Ferdi, Kak mau nanya kalau evaluasi setelah terapi apa ya? Ya, jadi biasanya kan kita setelah kita terapi, yang kita evaluasi biasa keluhannya utamanya. Jadi kita kan ya pokoknya jangan lupa untuk tata laksana pasien apapun penyakitnya, kita tata laksana itu adalah pasiennya gitu ya, bukan
bukan penunjangnya. Jadi kita nggak perlu lihat penunjangnya sebenarnya. Yang kita perlu lihat itu adalah keluhan pasien. Jadi apakah pasien masih mengeluhkan hal yang sama? Enggak, pertama. Apakah masih keputihannya nih masih banyak atau enggak? Apakah pasangannya masih mengeluhkan hal yang sama atau enggak? Kalau misalnya pasangannya sudah tidak mengeluhkan hal yang sama, pasiennya juga sudah nyaman, sudah tidak ada keputihan, ya udah berarti kita dapat mengatakan bahwa terapi yang kita berikan ini sudah berhasil gitu. Begitu sih. Ferdi. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari audiens. Oh, nih ada dari Ferdi lagi. Dia nambahin, apakah bisa kita ulangin pemberian obatnya kalau misalnya ada keluhan atau dirujuk aja? Gimana? Sebenarnya untuk kayak pengulangan obat sih aku belum pernah baca ya sampai sekarang ya. Tapi kalau misalnya nih kalian sudah berikan obat terus ternyata tidak ada perubahan. Nah, kalian harus pikirkan lagi apakah diagnosis kalian benar atau enggak. Gitu. Jangan-jangan yang kalian diagnosis, misalnya kalian mikir ini bakterial vaginosis, tapi ternyata dia bukan bakterial vaginosis, tapi kalian kasih obatnya yang sesuai untuk bakterial vaginosis, tentu nggak akan sembuh dong, ya kan? Jadi kalian evaluasi lagi nih, coba dari keluhan yang pelan-pelan kalian evaluasi. Tapi kalau misalnya sampai belum belum membaik, karena kita juga keterbatasan alat biasanya untuk pemeriksaan lebih dalam, keterbatasan dari tenaganya juga, biasanya kita akan rujuk sih ke dokter yang untuk dokter obgyn untuk melihat lagi lebih dalam. Sebenarnya ada masalah apa sih gitu? Apakah karena ada hal-hal di dalam panggul atau enggak gitu. Tapi jangan lupa untuk evaluasi lagi aja sih. Yang kalian diagnosis apakah sudah tepat atau belum gitu. Gitu Ferdi ya tadi ya. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ismi. Halo, selamat malam dok. Izin bertanya nih, apakah membersih area kewanitaan berefek ke sedikit banyaknya keputihan? Terima kasih. Maksudnya ke jumlah dari keputihannya sendiri ya? Iya sih, sebenarnya kalau misalnya dari pembersihan area kewanitaan itu kan berarti kita membersihkan ya, maksudnya membersihkan daerah yang seharusnya itu bisa membersihkan dirinya sendiri gitu. Kita udah punya flora normal yang bertujuan untuk membersihkan daerah tersebut sendiri, tapi kita menggunakan pencuci dari luar untuk membersihkan si daerah yang bisa membersihkan dia sendiri, sehingga nantinya kondisi di dalam daerah tersebut tuh jadi nggak seimbang gitu. Karena dia tidak seimbang, makanya dia akan menghasilkan keputihan. Dan biasanya keputihannya memang banyak gitu pada penggunaan pembersihan area kewanitaan. Jadi kalau pada biasanya kan kalau pembersih area kewanitaan ini biasa hubungannya sama bakterial vaginosis. Nah, biasanya pasiennya itu mengeluhkan emang banyak gitu jumlahnya. Gitu. Gitu sih Ismi. Semoga bisa menjawab ya. Oke, ini Ferdi bertanya lagi nih. Kalau terapi keputihan fisiologis gimana? Cukup edukasi aja atau bagaimana nih? Ya, jadi sebenarnya keputihan fisiologis, namanya juga fisiologis. Jadi itu merupakan sebuah keputihan yang memang fisiologis yang nggak apa-apa terjadi gitu. Tapi ya kalau misalnya pasien datang nih, waduh keputihan dok, gini dia jelasin. Kalian juga evaluasi lagi, apakah benar-benar nih keputihan yang pasien bilang itu adalah keputihan yang fisiologis. Kalau bisa kalian periksa dulu ya, kalian lihat misalnya kalau misalnya memungkinkan, ada bisa dilihat, kalian lihat gitu. Tapi kalau misalnya memang benar itu adalah keputihan fisiologis, ya nggak apa-apa, nggak perlu dikasih terapi. Cukup dikasih tahu ini adalah keputihan normal. Nanti kalau tiba-tiba suatu saat keputihan yang misalnya jadi berbau busuk, kemudian juga jadi misalnya lengket-lengket kayak keju gitu. Nah, baru kalian ibu langsung segera datang ya ke bisa puskesmas terdekat untuk diberikan obat. Tapi kalau kayak gini berarti emang fisiologis, berarti ini memang normal, Bu. Semua wanita akan mengalami hal yang serupa gitu. Semoga menjawab ya. Ada pertanyaan follow up lagi dari Ismi ya. Ismi. Jadi lebih baik tidak menggunakan bersih apa gimana? Iya, jadi sebaiknya tidak menggunakan membersih gitu untuk kayak ini membersihkannya karena memang punya kemampuan untuk membersihkan sendiri gitu. Karena kita punya flora normal di dalam tubuh kita, di dalam vaginanya gitu. Begitu Ismi. Semoga menjawab ya, Ferdi dan Ismi.